Oke ya, mungkin kita mulai untuk kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ketemu di siang hari ini. Mohon maaf untuk perkuliahannya adalah dengan daring. Mungkin tadi pertama ada kegiatan pagi, kemudian ngajar di pukul 10. Kemudian ini nanti sore ada kegiatan sehingga kalau dari kampus tidak cukup waktunya, maka saya akan dari. Oke ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, tolong nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas, bisa langsung raise hand untuk menanyakan. Jadi boleh di-cut atau boleh pakai chat ya. Jadi nanti di kolom chat boleh Anda tanyakan itu. Nanti kita coba diskusikan kalau ada masalah. Oke ya. Pada pertemuan sebelumnya, jadi kemarin kita sudah mungkin pertama mengenal dengan beberapa jenis persamaan garis. Salah satunya adalah dalam bentuk normal dari hash ini yang kita tuliskan dalam bentuk X cos alpha, kemudian ditambah dengan Y sin alpha min N sama dengan 0. Nah, ketika yang kita buatkan ini, maka N itu adalah jarak antara O ke garis G, ini dari tegak lurus. Kemudian alfa itu sudut antara garis ini dengan, kalau ini P berarti OP dengan sumbu X positif gitu ya. Jadi yang dilihat itu. Nah, apakah ini menyatakan ketunggalan? Iya, karena di situ kan bahwa melalui satu titik O hanya dapat dibuat satu garis yang tegak lurus. Jadi garis ini tunggal. Maka dikatakan persamaan ini nanti tunggal. Artinya kalau nomor 3 AX plus BY plus T sama dengan 0, dinyatakan dalam bentuk yang nomor 4, itu berarti tunggal. Gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita lihat di dalam bentuk ini. Sehingga kemarin terakhir pada saat di kelas kita mencoba untuk menunjukkan ini. Kalau 2Y ditambah 3X sama dengan 2, nyatakan dalam persamaan dalam bentuk normal dari hash. Nah, kalau yang kita uraikan kemarin dengan cara mengubah dari bentuk ini, kemudian dikalikan lambda, dan ketemu bentuk lambda itu adalah plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, pada kesimpulan akhir ini, ketika kita dapatkan, ini tandanya plus minus. Bagaimana kita menentukan mana yang plus dan mana yang minus yang dipakai di situ? Maka kemarin terakhir adalah kita tergantung dari nilai C ini. Jadi kalau ini plus C, ya ini kalau dituliskan kan min 2, berarti plus negatif 2. Itu artinya tergantung nilai C ini. Sehingga kalau nilai C ini bilangannya adalah negatif, maka ini kita boleh positif. Gitu. Karena nanti bentuknya kan min P. Nah, kalau ini positif, maka ini pilih negatif. Sehingga ketika ada 2Y plus 3X min 2, maka kemarin bentuknya adalah mestinya kita pilih di sini. Kalau ini tandanya negatif, maka pilih positif. Maka pilihlah akar seperakar 13. Maka bentuknya menjadi 3 per akar 13X ditambah 2 per akar 13Y sama dengan 2 per akar 13. Nah, ini berarti artinya ini cos alpha, ini sin alpha, ini N. Ya, N itu 2 per akar 13. Oke, itu bentuk normal dari hash yang mungkin artinya ketika nanti kita menuliskan bisa dalam bentuk beberapa variasi, dan nanti bentuk normal ini kadang lebih mudah ketika kita menentukan atau untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Oke, nah kemudian pada bentuk ini, jadi nanti kita juga akan menuliskan, ini mungkin beberapa bentuk penulisan aja di dalam kaitannya kegiatan persamaan garis lurus. Pertama gini, ini kalau ada bentuk, ya, kalau ini kan garis lurus, misalkan garis G.
Jadi kalau ini misalkan itu adalah garis G. Hmm, hmm, ya. Jadi ini garis G. Ya. Kemudian di dalam garis G ini, misalkan kita menetapkan satu titik yang diketahui, melalui X1, Y1. Misalkan A itu 2,3 misalkan. Itu kan boleh. A itu ini diketahui. Ya, ya ini 2. Ya, misalkan ini. Ini A 2,3. Nah, ini objek di sini. Nah, ketika misalkan ini kita dapatkan kemiringannya adalah alfa, ya. Kemiringannya itu alfa. Kemiringan itu kan kalau misalkan kita ambil dengan sumbu X positif. Ini alfa ini. Nah, sehingga kadang kalau diketahui satu titik dan sudut alfa ini, maka untuk sebarang titik, ambil sebarang titik. Nah, kalau titik ini memiliki jaraknya itu kita asumsikan T dengan A, maka X1 plus T cos alpha ini X. Ya, jadi ini untuk ini, ya, ini nilai Y. Ini kan kalau Y itu kan sampai ke bawah. Ya. Berarti kan kalau ini saja kan T sin alpha. Kemudian ini sampai sini Y1. Oh, Y1 plus T sin alpha. Atau kalau kita tuliskan, kalau cos alpha itu dibilangkan lambda, kemudian sin alpha itu mu, ya, maka X itu X1 plus lambda T, Y itu sama dengan Y1 plus mu T. Ini namanya penulisan dalam bentuk parameter, ya. Artinya parameternya itu ini adalah T. Sehingga nilai T itu bisa dihilangkan ketika nanti dikembalikan kepada bentuk itu. Nah, ini namanya bentuk ini. Mungkin kalau kita ilustrasikan di dalam penulisan ini, mungkin bentuknya seperti ini. Ya, ini kita contohkan, misalkan ini ya. Atau kalau kita mungkin sedikit proses di dalam bentuk ini, ketika diketahui itu Y sama dengan akar 3X plus 2 akar 3 di titik 1,3 akar 3. Nah, mungkin kalau kita tuliskan dalam bentuk mungkin menguraikan, mungkin saudara bisa melihatnya seperti ini. Ini misalkan ada garis ini, ya. Kemudian ketika garis ini kita mau menyatakan dalam bentuk parameter, ya. Maka mungkin kita ingat kemarin kalau ada Y sama dengan MX ditambah N, ya. MX ditambah N. Maka ini adalah gradien. Ya. Kalau kita mungkin mengacu pada bentuk, jadi kemarin kalau misalkan ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ya. Maka kalau ini ada garis, ya. Maka kan kalau kita lihat kemiringan itu, kita ngambil misalkan ada sebuah titik di sini, titik di sini B. Maka ini kan kita buat sejajar sumbu X, ini sejajar sumbu Y. Maka kemiringan itu kan sebenarnya alfa itu kan ini. Ya, berarti artinya apa di sini? Selisih ordinat dibagi aksis. Ya, berarti kan sebenarnya kalau ini D, itu kan kalau gradien itu kan berarti sama dengan BD per AD. Nah, ini kan sama dengan tangen alfa. Nah, kalau ada garis ini, berarti kalau Y sama dengan akar 3X plus 2 akar 3, maka alfa tangennya itu adalah akar 3. Berarti nilai tangennya ini akar 3. Nah, titik A-nya ini kita ambil misalkan yang 1,3 akar 3 di sini.
Nah, ini kalau misalkan ini T, D itu adalah misalkan X, Y, sebarang titik pada garis. Ya. Maka kan kalau kita tuliskan tadi di dalam bentuk X sama dengan X1 plus misalkan T sin alfa, di sini kan artinya kalau tangen alfa itu akar 3, kita mencari sin alfa. Maka boleh pertama kalau kita gunakan ini. Oh, ini alfa, tangan alfanya akar 3, berarti ini 1, ini 2. Oh, kalau gitu sin alfa itu sama dengan setengah akar 3. Kalau misalkan cos alfa itu sama dengan setengah. Oh, kalau begini kan artinya kalau X sama dengan X1 ditambah T cos alfa, itu kan boleh dituliskan X sama dengan 1 ditambah T cos alfa itu setengah. Kemudian kalau Y sama dengan Y1 plus T sin alfa, ya, berarti kan Y itu sama dengan 3 akar 3 ditambah T kali setengah akar 3. Nah, jadi artinya ketika kita di dalam melakukan satu bentuk penulisan ini, ya, ketika kita melakukan menulis ini, maka dikatakan ini menyatakan dalam bentuk parameter, gitu ya. Sehingga nanti kan ketika kita eliminir T, maka kembalinya ke bentuk ini, ya, kembalinya ke bentuk awal. Artinya kalau misalkan nanti ini dikembalikan bisa enggak ya, misalkan itu, maka kembalinya adalah ke bentuk awal. Misalkan kalau ini kita kembalikan, kita substitusikan T dari ini. Artinya kalau ini kan nanti 2X ditambah 2 sama dengan T. Plus ya, ini sama dengan 1, 2 plus T. 2X sama dengan 2 plus T. Atau kalau kita dapatkan T itu sama dengan 2X min 2. Kita masukkan di sini, artinya ketika Y sama dengan akar 3 ditambah T, T-nya itu diganti 2X min 2, kemudian kali akar 3 per 2. Jadi kan kalau dikalikan 2 semuanya, ya, atau hanya dikalikan ini akar 3 ditambah akar 3X, ya. Tandanya tadi bla 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 di situ ya. Oh, ini tadi kalau bentuknya ini, kemudian dikurangi, sorry, ada sesuatu yang mungkin nanti Anda cek di sini, karena ini awalnya 3 akar 3. Oh, ini 3 akar 3, berarti 3 akar 3, kemudian ditambah T kali ini, berarti 2X min 2, ini akar 3X, kemudian min akar 3. Sehingga kan kalau dikembalikan ini, maka menjadi Y sama dengan 3 akar 3 min ini, berarti 2 akar 3 ditambah akar 3. Ini kembali ke bentuk ini. Ya, jadi sama. Oke ya, itu berarti menuliskan dalam bentuk parameter itu mungkin bisa dilihat, jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi artinya ketika mungkin kita ubah, berarti ada satu titik yang diketahui, kemudian sama ini kemiringannya, gitu ya. Jadi kemiringannya diketahui. Oke, mungkin itu di dalam bentuk ini, sehingga nanti kalau saudara terkait dengan apa yang kita uraikan di sini, maka di PPT ada yang salah ya, ini kebalik. Artinya kalau kita tuliskan di sini, X itu 1 plus setengah ya, T, ini yang harusnya adalah Y itu sama dengan 3 akar 3 ditambah dengan setengah akar 3T. Ini kebalik karena kita dapatkan tadi kan bentuknya kan cos alfa itu setengah, sedangkan sin alfa itu setengah akar 3. Oke ya, ini
bentuknya di PPT-nya kebalik, tolong nanti bisa diperbaiki. Ini diambil, dicoret di sini, tetapi yang di sini itu ditambah dengan akar titik. Nah, seperti ini. Oke, itu mungkin di dalam bentuk pertama. Monggo kalau nanti ada pertanyaan, saudara bisa langsung menyampaikan di forum. Oke ya. Nah, berikutnya begini. Ini kan sama kembali ke bentuk pertama ya. Mungkin nanti kita sedikit tambahkan uraian di sini. Pertama gini. Kadang kita menuliskan dalam bentuk parameter 2 titik. Artinya kalau misalkan di sini ada titik A dan titik B yang diketahui, nah artinya ketika 2 titik itu diketahui, bagaimana nanti kita menentukan sebuah bentuk persamaan garis itu yang dinyatakan dalam parameternya R. Ya. Nah, kalau di sini perbandingannya R1, ini R2. Maka kemarin di bab 1, kalau kita menentukan nilai X yang diketahui A1 dan A dan B, di mana di sini adalah AP dibanding PB itu R1 dibanding R2, maka kemarin kan kita dapatkan X itu adalah R1X2 ditambah R2X1 per R1 plus R2. Nah, itu nanti kan bentuknya bisa dibawa dari situ ya. Sehingga nanti akhirnya dapat bentuk ini. Ini namanya penulisan dalam bentuk parameter, tetapi yang diketahui 2 titik. Tadi kan 1 titik dan gradiennya, kalau ini 2 titik. Nah, mungkin ketika kita berikan satu uraian sedikit, mungkin memperjelas dari apa yang ada di sini. Mohon maaf untuk pennya tidak bisa, maka harus diganti scanner di sini. Ya. Nah, begini. Mungkin kalau ini pertama, kalau misalkan tadi ada gambar ini, kemudian ada garis ini, kalau ini A itu X1, Y1, ini B itu X2, Y2. Nah, ketika misalkan ada titik P di sini, itu X, Y. Kemarin perbandingannya ini R1, ini R2. Nah, sehingga dari bentuk kemarin, mungkin kalau Anda membaca kembali, X itu boleh dituliskan R1 X2 ditambah R2 X1 per R1 ditambah R2. Ini ya. Atau kalau misalkan nanti Y itu juga boleh dituliskan R1 Y2 ditambah R2 Y1 per ya, R1 plus R2. Nah, kalau dari bentuk ini kita tulis di bawah di sini, kalau X itu sama dengan, ini saya keluarkannya R2. R2 berarti kan nanti kan, oh ini tinggal X1, tinggal X1. Ditambah, kalau ini dikeluarkan R2, berarti nanti bentuknya R1 per R2. X2. Yang bawah, itu kita keluarkan R2, berarti nanti kalau R2 ini jadi 1, kemudian R1-nya jadi R1 per R2. Jadi bentuknya ini. Nah, sehingga R2 dibagi R2 hilang. Terus kita misalkan di sini, kalau R itu adalah R1 per R2. Berarti kan X itu sama dengan, berarti kan ini X1 ditambah dengan R X2 per 1 plus R. Nah, nanti dengan cara yang sama ini keluarkan. Nah, itu kan berarti dengan cara yang sama, maka kita dapatkan Y itu kan sama dengan Y1 ditambah R Y2 per 1 plus R. Ya. Ini namanya penulisan dalam bentuk parameter, tetapi dituliskan di situ diketahuinya 2 titik. Jadi yang diketahui 2 titik. Sehingga nanti gini, kalau misalkan ada titik A, itu 3,4.
dan titik P itu misalkan 7 atau 5,1. Ya. Kalau kita tuliskan persamaan garisnya, kalau dalam bentuk parameter ini, persamaan garis melalui A dan B. Berarti kan boleh dituliskan X sama dengan X1 itu 3 ditambah R X2 berarti 5R per 1 plus R. Y itu sama dengan Y1 berarti 4. Ya. Kemudian ditambah ini R Y2 berarti R karena itu 1 per 1 plus R. Maka ini namanya persamaan dalam parameter. Nah, sehingga bagaimana kalau misalkan apakah persamaan ini kalau misalkan nanti padahal Anda menuliskan kan kalau kemarin itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, awalnya kan ini. Kalau dituliskan berarti XY min Y1 min 4 per Y2 min Y1 berarti 1 dikurangi 4 berarti negatif 3 sama dengan X min X1 3 per X2 5 dikurangi 3 berarti 2. Nah, berarti kan kalau ini dituliskan maka bentuknya kan jadi dikalikan silang itu kan 2Y min 8 sama dengan min 3X plus 9 atau 2Y plus 3X ya. Kalau ini berarti sama dengan 17. Ya, ini berarti bentuknya ini sebentar. Tidak kali ini. Ya. Nah, sehingga mungkin kita bisa menuliskan di dalam bentuk ini, artinya bahwa ketika bentuk yang kita tuliskan ini dalam bentuk parameter, kalau kita tuliskan persamaannya ini. Nah, ini sama enggak ya? Itu artinya kan kalau sama atau enggak itu berarti artinya mesti bentuk 1 ini bisa dibawa ke bentuk 2. Atau bentuk 2 ke dalam bentuk 1. Itu namanya ekuivalen. Nah, kalau misalkan kita coba untuk membawa, itu kan kita tuliskan di sini. Artinya kalau ini kita ubah, nanti kita masukkan di sini. Gitu ya. Maka kan kita ganti nanti R-nya. Artinya di sini kan kalau misalkan O ada X ditambah R sama dengan 3 ditambah 5R. Sorry. X ditambah XR. Sorry. Ini XR ya. X ditambah XR sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 5R. Berarti nanti kan kalau yang ada R-nya kita gabung, berarti nanti R kali X min 5 itu sama dengan 3 min X. Atau R itu sama dengan 3 min X per X min 5. Kalau ini dimasukkan ke sini, ya, tetapi saya tuliskannya di bawah sini. Itu artinya kan bahwa ketika misalkan O ada Y kali 1 plus R, R-nya diganti ini. 3 min X per X min 5. Sama dengan ini, 4 ditambah 3 min X dibagi dengan X min 5. Ya, jadi bentuknya kan ini sama dengan ini. Supaya nggak kelihatan, supaya kelihatan di sini ya, di bawah. Ini saya tarik ke atas sedikit. Oke. Nah, kalau ini kita uraikan di sini, maka kan kalau misalkan ada penyebutnya X min 5 semua, berarti sebenarnya samakan penyebutnya di situ. Maka di sini Y dalam kurung
ini kan 1, berarti X min 5 ditambah 3 min X. Nanti per X min 5. Yang ruas kanan itu ada 4 X min 20 ditambah 3 min X per X min 5. Nah, ini ketika X tidak sama dengan 5, kita coret. Gitu ya. Nah, yang ada di dalam kurung di sini, ini kan X negatif X, hilang. Negatif 5, ini 3, berarti negatif 2. Maka yang kita dapatkan berarti negatif 2Y. Kemudian ruas kanan ada 4X, ada X, berarti nanti 3X. Kemudian ada negatif 20, ada 3, berarti min 17. Berarti nanti kan kalau ini sama ini kan disamakan, itu kan oh menjadi 2Y ditambah 3X sama dengan 17. Oh sama, gitu ya. Oh sama di situ. Itu berarti menunjukkan penulisan parameter itu sebenarnya adalah kadang digunakan untuk memanipulasi atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi kadang untuk menyelesaikan itu lebih mudah ketika kita gunakan parameter. Itu biasanya di diferensial gitu ya. Sehingga bentuk ini kadang digunakan untuk misalkan menuliskan turunan parsial. Jadi parsial itu kadang lebih enak ketika di dalam bentuk parameter. Jadi kalau misalkan oh dy dx ya dx per r, kemudian satunya dy per r, dy dr gitu ya. Sehingga nanti bentuknya menjadi dy dx di situ. Oke, mungkin itu dari bentuk ini. Sehingga untuk penulisan dua meter itu maka sudah kelihatan seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, ini yang kita maksudkan di situ. Nanti kalau misalkan ada contoh di sini, itu artinya tadi sudah saya uraikan dan mungkin nanti saudara tinggal menunjukkan saja. Jadi misalkan A itu 2,4, B negatif 1,7. Persamaan garis yang melalui A dan B ini kalau dituliskan dalam bentuk parameter itu ini. Artinya tadi kan 2, ini plus R X2, itu berarti min R per ini. Jadi ini kan hanya menuliskan kembali. Nah, jika dikembalikan apakah sama dengan persamaan garis yang melalui Y sama dengan min X plus 6. Artinya ini kalau dituliskan rumus itu ini. Nah, ini kembalikan apakah sama dengan. Artinya mungkin permintaannya hanya seperti itu sehingga sama dengan yang saya uraikan tadi. Oke, gitu ya. Monggo kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau belum, kita lanjut. Oke, ini mungkin saya bertanya pada beberapa orang. Tapi mungkin tidak saya tanyakan di sini, tapi mungkin saya tanyakan di slide setelah ini. Oke, tolong diperhatikan bentuk ini. Ya. Pertama, kalau kita menuliskan persamaan garis dalam bentuk persamaan linear derajat 1, itu boleh dituliskan kan bentuknya A1X plus B1Y plus Y1 sama dengan 0. Berarti A1, B1 koefisien dari X dan Y, C1 konstanta. L kita tuliskan supaya bentuknya itu berbeda ya A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang kita tuliskan dalam bentuk ini. Kalau kita menuliskan ini, maka pertama kita dulu pernah mengatakan H dan L itu berpotongan jika memiliki satu titik sekutu. Ya, jadi memiliki satu titik sekutu. Nah, artinya kalau misalkan kita membuat satu ilustrasi garis, ya, ilustrasi garis ini, ya, kemudian yang satu ini kan menunjukkan kemiringannya berbeda. Kalau garis ini sama ini, ya, oh ini miringnya sama. Nah, maka dikatakan, oh kalau memiliki satu titik sekutu, maka kemiringannya berbeda. Nah, ketika kemiringannya berbeda itu, maka A1 dibanding B2 itu tidak sama dengan B1 dibanding B2. Gitu ya. C1 sama ini, ya ini nggak penting. Artinya kalau ada yang nggak boleh sama dengan ini,
artinya yang sama dengan B ya boleh, tetapi tidak ada persyaratan tentang C. Ini bebas, gitu ya. Maka kalau ini bebas, ini ini. Karena nanti kalau ini 0 kan, 0 dibanding 0 itu kan tak tentu. Berarti artinya tidak termasuk, kadang dimasukkan di tidak terdefinisi karena pembaginya itu. Ya. Nah, ini berarti dia memiliki titik potong di satu titik. Kemudian ketika H dan L itu sejajar, tidak memiliki sekutu. Nah, ini tidak memiliki sekutu. Nah, ketika tidak memiliki sekutu, maka yang dikatakan di sini seolah-olah di sini kan kemiringannya sama. Maka di sini A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2. Tidak sama dengan ini. Jadi artinya ini tidak sama. Nah, ketika nanti ada garis lain yang mungkin kita buatkan ini, ternyata dia tertumbuk di sini. Maka ini dikatakan berimpit. Berimpit itu memiliki lebih dari satu titik potong atau titik sekutu. Maka A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2 sama dengan C1 dibanding C2. Ya, jadi kalau sama semua, ini dikatakan dia itu berimpit. Kalau A1 dibanding A2 sama dengan B1 banding B2, tetapi tidak sama dengan yang perbandingan dari konstantanya, itu dikatakan sejajar. Sedangkan kalau ini tidak sama, maka dikatakan dia berpotongan di satu titik. Itu ya, sehingga nanti mungkin kalau saudara tuliskan di dalam bentuk matrik ya, matrik itu, maka kan kalau ini ada bentuk ini, itu kadang bisa dituliskan dalam bentuk matrik itu kan, saudara mungkin masih ingat di sini kan, ketika bentuk ini kalikan matriknya ini ya, sama dengan nanti matriknya ini. Oh, sorry, tulisannya jelek. Nah, ini nanti kan A1, ini A1, ini A2, A1, A2, ini nanti B1, B2. Ini X, ini Y, ini berarti negatif C1, negatif C2. Nah, sehingga kadang kan tergantung dari ini ketika Anda belajar di aljabar matrik ya. Artinya ketika determinannya itu tidak nol, maka mungkin memiliki penyelesaian. Kalau determinannya ini nol, maka tidak memiliki penyelesaian. Nah, tidak memiliki itu kadang tunggal, kadang banyak, tapi kadang memang tidak ada. Gitu ya. Banyak itu artinya, berimpit, itu namanya memiliki banyak tak hingga penyelesaian. Tapi kalau sejajar itu tidak memiliki penyelesaian. Jadi kadang-kadang kan ketika banyak tetapi tak hingga itu dianggap tidak ada. Oke, itu mungkin biasanya kalau di matrik orientasinya ke sana. Nah, saya mungkin bertanya di bagian ini. Ini diingat di HP-nya sudah ada kemarin. Maka saya memiliki garis 1, 2, 3, 4. Ya, oke, sorry. Iya. Oke, saya panggil beberapa nama. Mudah-mudahan orangnya ada. Dari Karenina dulu ya. Karenina ada kan? Ada, Pak. Oke, Mbak Karenina. Sebutkan garis yang sejajar dengan garis A. Garis yang sejajar dengan garis A. B, Pak. B. Terus ada yang lain? Nggak ada ya? Sama C, Pak. B sama C. Enggak, jadi yang C itu konstantanya sama. Nah,
Artinya sama boleh nggak gitu? Nggak boleh, jadi jawabannya B aja. Jawabannya B aja. Eh, Oke, jawabannya B aja. Kalau misalkan ditanya lagi, kalau gitu A dan C hubungannya apa? A dan Pak, C? berimpit. Oh, berimpit. Ya, kalau di situ kan 8 dibanding 4 sama dengan 12 dibanding 6. Apakah sama dengan 4 dibanding 4? Apakah sama dengan 4 dibanding 4? Enggak, Pak. Nah, terus? Berarti yang sejajar itu A dengan C, kemudian yang ber Hmm, ber, oh, belum ada simpulan. Oke, dibantu Arum. Arum tes. Arum. Arum ada? Ada, Pak. Tapi Oke. di sini, Hujan. ya, Pak. Iya, Pak. Jadi suaranya kecil banget. Oh, tapi suara Mbak Arum di sini besar banget. Jelas. Oke, mungkin dibantu Mbak Arum. Di situ misalkan tadi apakah A itu sejajar B? Apakah A sejajar B? Oh, nggak tahu. Eh, Dania. Arum Sudan. Dania, tes. Dania. Dania tidak hadir. Dania tidak hadir. Dania kosong. Dania tidak hadir. Deswita, tes. Deswita, Ya Pak, B. A dan B sejajar enggak? A dan B tidak Pak. Yang sejajar menurut saya sepertinya BC. Oh, B, C. A dan C tidak ya? B dan C? Iya, Tuh. Oke. Satu lagi saya tanya. Em, saya tanya pada Galang. Galang, ini Galang, Galih, Edo, Febri jadi satu. Ya, oke. Galang. Ya ini Pak Galang. Hadir Pak. Nah, hadir. No. Ketok tulisannya wong papat jadi siji. Oke. Galang, A dan B sejajar atau tidak? Tadi kata Sejajar em, Pak A sama B. A sama B sejajar. Kalau B Ya. sama A sama C, Orang otomatis sejajar. A sama C juga sejajar. Kalau B sama C berimpit Pak. oke. Ya. Hebat Galang. Oke ya. Jadi benar yang dijawab Galang tadi. Kalau nanti kita lihat itu gini ya. A dan B itu kan A1 itu 8, A2 itu 2. Berarti kan 8 dibanding 2 itu kan 4. 12 dibanding 3 itu kan 4. Kan tidak sama dengan 4 dibanding 2. 2. Kan gitu kan? Berarti A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2 tidak sama dengan C1 dibanding C2. Maka sejajar. Demikian 2 A dan C. Nah, ini kan artinya 8 per 4, 2, 12 per 6, 2, 4 per 4, 1. Oh, berarti tidak sama dengan C.
C1 dibanding C2. Maka A dan B sejajar, A dan C sejajar. Itu ya Mbak Karenina, Mbak Dania, Mbak. Ya, Pak. Oke, sedangkan kalau B dan C itu berimpit karena 2/4 setengah, 3/6 setengah, 2/4 setengah. Oke. Itu ya. Nah, saya tanya satu lagi pada Desinta. Desinta ada? Desinta ada? Nggak ada. Desinta nggak ada. Halo? Oh, nggak ada ya? Siapa, Pak? Ada. Maaf, siapa ya, Pak? Nggak terdengar, Pak. Oh, di mana? Di kampus atau di rumah? Halo, nggak dengar. Ainul dengar? Ainul? Dengar. Oh, dengar. Ainul, saya tanya untuk garis D itu gradiennya berapa, Ainul? Garis D, gradiennya berapa? B atau D, Pak? D, darah. Garis D itu yang ini loh. Ini, kursor saya merah ini, menunjuk ini. Yang 6. Maaf, mau tanya tadi dipanggil sebelum Ainul siapa ya, Pak ya? Desinta. Mesinta, Pak. Apa? Mesinta, iya. Sorry. Oh, Mesinta, Pak. Ya. Yang jadinya ini yang ditanya Ainul atau saya, Pak? Wes, kalau jawaban wes. Mesinta aja, Pak. Nah, Mesinta. Yang D itu gradiennya 0. Yang C, yang K. Tidak punya gradien. Mungkin. Yang K. K itu Yang garis K gradiennya sama. sama berapa? 0 atau tidak punya? Oh, yang K itu gradiennya 0. Yang D, Yang garis D. Yang D kayaknya sama, Pak. Sama. Ya, itu ya. Jadi garis ini artinya garis D 6Y plus 4 sama dengan 0 itu memiliki gradien 0. Garis K, Y sama dengan 0, gradiennya 0. Kalau dilihat dari persamaan tadi A1 dibanding A2, B1 banding B2, C1 banding C2, apakah D dan K itu sejajar? Apakah D dan K itu sejajar? Apakah D dan K itu sejajar? Boten. Enggak sejajar. Ya, tadi gradiennya sama, masa enggak sejajar? Oke ya. Nanti yang kita lihat di sini ketika ditanyakan di sini apakah sejajar. Kalau paksa Anda dengan bentuk tadi yang dapat itu kan koefisien X itu 0, koefisien Y-nya di sini 6. Nah, C-nya itu 4. Maka yang dibentuk itu nanti kan ada bentuk 0/0. Kemudian ini ada bentuk 6/1. Ya. Terus sama dengan atau satunya 4/0. 4/0 itu tidak terdefinisi. Nah, ketika nanti ada 0/0. Ini kalau misalkan tadi yang 6/1, itu kan 6. Nanti ketika saudara jawab, apakah 0/0 itu 6? Ya betul, karena 6 kali 0, 0. Apakah 0/0 itu 1? Ya, karena 0 kali 1, 0. Ya.
Apakah 0/0 itu 10? Ya, itu artinya bentuk tak tentu. Artinya bentuk tak tentu itu artinya untuk nilai semuanya itu bisa benar. Tetapi ketika 1/0 ini tidak terdefinisi. Karena apa? Berapapun nilai diberikan salah. Karena nanti ketika 10 kali 0, 0, tidak ada sama dengan 1. Jadi tidak ada bilangan yang mewakili ini, tetapi ini banyak bilangan yang mewakili ini. Jadi ada bentuk tak tentu, ada tak terdefinisi. Ya, mungkin bedanya seperti itu. Oke, gitu ya. Sehingga mungkin itu beberapa konsep tadi, sehingga nanti kita bisa mengarahkan ke sana. Nah, oke, mungkin saya akan menyampaikan sudut ya, sudut dan jarak ini. Mungkin saya uraikan di kertas saja, sehingga nanti di dalam bentuk ini saudara nanti bisa gunakan untuk dibaca, kemudian nanti disesuaikan dengan apa yang saya tuliskan di sini. Oke ya, mungkin saya stop, nanti saya gambarkan di kertas, tolong dilihat, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Oke. Nah, sudut antara dua garis. Kalau misalkan saya memiliki garis ini, yang satu ini, yang kedua ini. Misalkan kalau ini garis katakanlah G1, ya. Ini memiliki, atau kalau misalkan ini bentuknya itu Y sama dengan M1X plus N1. Kelihatan nggak ya? Silau ya? Silau, Pak. Ini ya? Nggih. Oke. Nah, kalau ini sudutnya misalkan kita beri sudutnya alfa. Atau kalau ini, kalau tadi di bukunya mungkin ini dituliskan sebagai G2. Ya, mungkin bentuknya boleh dibalik lah. Kalau ini misalkan sudutnya beta, ini adalah Y sama dengan M2X ditambah N, ditambah N2. Sorry. Bentar. Ya. Oke ya. Nah, ini misalkan N2 ini sebagai G2. Nah, kalau misalkan sudut ini gamma, ya. Berarti kan kalau kita lihat dari bentuk ini, maka kan kalau kita menarik O, kita tarik sejajar di sini, ya. Maka ini alfa, ini alfa. Sedangkan beta itu kan segini. Maka gamma itu sama dengan beta min alfa. Gitu ya. Sedangkan tangen gamma itu berarti tangen beta min alfa. Nah, sehingga kalau kita uraikan pada saat belajar trigonometri, tangen gamma itu berarti tangen beta dikurangi tangen alfa dibagi dengan 1 plus tangen beta tangen alfa. Nah, berarti kan ini. Ini kalau tidak pakai lampu nggak kelihatan, ketutup tangan saya. Oke ya. Nah, ketika yang kita tuliskan di sini, tangen alfa, tadi kan saya katakan, kalau ini kemiringannya ini, berarti kan sebenarnya ini adalah tangen sudut yang dibentuk. Kalau ini alfa, berarti ini tangen alfa. Kalau yang ini, berarti ini adalah kemiringannya, ini tangen gamma. Maka kalau gitu, tangen beta itu berarti M2, tangen gamma, alfa itu M1 dibagi 1 plus M1, M2. Nah, jadi
Ini yang kita tuliskan. Nah, sehingga karena sudut yang dipakai itu adalah sudut terkecil, maka sudutnya ini. Jadi diberi tanda mutlak gitu ya. Sehingga nanti ketika saudara menuliskan, oh kalau ada garis Y sama dengan X ditambah 3, yang satu Y sama dengan negatif X ditambah 1. Ya. Berapa sudut antara ini L, ini K. Antara garis L dan K. Ya, misalkan ini. Nah, oke ya. Nah, ketika kita misalkan di sini adalah kalau kita tuliskan gamma adalah sudut antara L dan K, ya gamma itu besar sudut itu, maka tangan gamma itu kan kita bolehkan M1, M2, boleh dibalik boleh. Oh ini adalah misalkan M1, ini M2, atau ini M2, ini M1. Misalkan ini M2, ya berarti 1. Min M1, min 1. Kemudian dibagi dengan 1 plus 1 kali negatif 1. Sama dengan 2 per berapa ini? 0. Kan 0. Ya. Berarti ini tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, ya berarti artinya gamma itu adalah sendiri. Itu ya. Itu bentuknya itu. Nah, sehingga nanti pada satu saat ini diganti 2, ya kita tinggal arkes dari. Nah, itu sehingga dari bentuk ini, maka sebenarnya ada pola yang kita dapatkan di sini. Kan kalau misalkan L dan G itu atau K itu sejajar, maka sudut yang dibentuk itu kan 0. Nah, berarti nanti kan artinya kalau gamanya 0, berarti tangan 0 itu sama dengan M2 min M1 per 1 plus M1 M2 misalkan ini. Nah, ketika tangan 0 itu berapa? Oh, tangan 0 itu adalah 0. Maka 0 sama dengan M1 min M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Nah, ini bernilai 0 kalau ada bentuk rasional A per B bernilai 0, maka kan B-nya menyebut itu tidak boleh 0, pembilangnya 0. Nah, ini maka 1 plus M1 M2 itu tidak boleh 0, tetapi M2 min M1 itu 0. Oh, berarti M1 sama dengan M2. Itu sejajar, gitu ya. Kalau yang tegak lurus, ya, berarti kan sudutnya tadi 90. Kalau yang tegak lurus itu kan, artinya sudutnya 90. Sedangkan tangan 90 derajat, itu kan tidak terdefinisi. Nah, berarti kalau di sini ada M2 min M1 dibagi dengan 1 plus M1 M2, ini menjadi tak terdefinisi. Nah, berarti kalau tidak terdefinisi, berarti kan pembilangnya itu tidak 0, penyebutnya harus 0. Nah, maka penyebutnya harus 0. 1 plus M1 M2 itu sama dengan 0. Nah, maka dikatakan M1 M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini berarti artinya ketika kita mengatakan kenapa kalau dua garis itu saling tegak lurus perkalian gradiennya 1, negatif 1, itu artinya bahwa sebenarnya kita menggunakan rumus dari ini ya. Jadi artinya kan, kita menggunakan sudut antara dua garis, sehingga nanti nilai tangannya itu adalah tidak terdefinisi, sehingga secara aljabar didapatkan M2 itu negatif. Ya, itu mungkin sudut ya, sehingga nanti ketika saudara diminta untuk menentukan sudut antara dua garis, ingat sudut terkecil.
Berarti artinya terkecil itu berarti nilainya antara 0 sampai dengan 90. Berarti nggak boleh sudut berapa? 120. Itu berarti refleksnya. Berarti artinya kan mungkin suplemennya dari yang tadi. Kalau misalkan 60 berarti bersuplemen dengan 120. Gitu ya. Berarti artinya itu kan berpelurus. Maka diambil yang terkecil. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan terhadap bentuk ini? Enggak ya? Oke, kalau tidak ada, kita lihat satu lagi yaitu jarak antara titik ke garis. Nanti garis ke garis besok. Misalkan gini, ada garis K, itu persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada titik P, itu X1, Y1. P itu di luar garis. Ya, P itu di luar garis. Ya. Sehingga seolah-olah kan gini. Kalau kita gambarkan ini, misalkan ini garisnya ini. Ini garis K. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ada titik P. P boleh di sinilah misalnya. P itu X1, Y1. Nah, berapa jaraknya? Maka ini nanti saya tentukan dua cara, tetapi cara satu saya tuliskan caranya, nanti Anda mungkin bisa bermain substitusi untuk menyelesaikannya. Mungkin kalau ketemu pas luring, misalkan Kamis depan pas puasa, Anda menyatakan apakah sudah ketemu atau belum, gitu ya. Tapi caranya mungkin petunjuknya sebenarnya gampang. Pertama gini, kalau di kalkulus, ya, ini kalkulus, langkah pertama buat garis melalui P tegak lurus dengan K. Saya tanya sekarang Ainul yang jawab ya. Tadi kan Mesinta jawab. Garis K itu gradiennya berapa Ainul? Min A per B. Min A per B. Jadi kalau garis yang tegak lurus dengan K gradiennya? Ngapunten Pak, suarane panjenengan terputus. Terputus. Tes. Sekarang buatan tadi. Ya, oke. Kalau garis yang tegak lurus dengan K, berarti gradiennya berapa? Kalau garis K kan gradiennya negatif A per B. Kalau gradien yang tegak lurus dengan K, gradiennya? Buatan kertas. Loh, kurang ngerti toh. Kalau misalkan gradien K itu kan negatif A per B. Kalau ada garis yang tegak lurus dengan K, berarti kan tadi kita katakan perkalian gradiennya itu kan negatif 1 dengan K. Berarti nanti kan negatif A per B kali M itu sama dengan negatif 1. Berarti M-nya itu kan berarti B per A. Gitu ya. Jadi ketika buat garis melalui P tegak lurus K, berarti persamaannya apa? Y min Y1 sama dengan B per A kali X min X1. Itu nanti ini. Kemudian yang kedua, tentukan titik potongnya dengan garis K. Jadi kalau kita buat, misalkan ini tegak lurus, ketemu titik potongnya di sini I. Cara menentukan titik potong ya, kita tinggal ini ya, kan mencari nanti nilai X dan Y-nya. Sedangkan X1, Y1, AB itu diketahui. Berarti nanti ketemu misal di sini V, itu XV, YV. Nah, berarti nanti baru menentukan jarak PI, itu jarak dari P ke garis K. Gitu ya.
Nah, berarti jarak 2 titik. Nah, tugas Anda adalah mencari titik Q, gitu ya. Ini dicoba aja, karena biasanya di kalkulus itu biasanya mengantarkan sampai ke situ. Oke, begitu. Saya ingin mencari cara yang lain yang mungkin ada di PPT itu, saya jelaskan. Kira-kira penggunaan dari bentuk normal dari hash itu seperti apa. Oke, gitu ya. Oke, nanti recordnya saya kasihkan. Oke, nah saya mengulang dari bentuk tadi, gambarnya ini. Kemudian ini garisnya. Nah, ini kalau bentuk ini AX plus BY plus T sama dengan 0. Ada titik P di sini X1, Y1. Nah, kalau kita tuliskan bentuk normal, itu kan kita tarik garis dari sini. Ya, ini misalkan titiknya N. Maka ini kan jaraknya tadi misalkan kita tuliskan N. Gitu ya. Kemudian ini O. Maka bentuk AX plus BY plus T itu kan bisa dituliskan tadi adalah kalau ini alfa, berarti X cos alfa ditambah Y sin alfa min N itu sama dengan 0. Nah, bentuknya ini. Nah, ini sekarang langkahnya pertama, buat garis sama melalui P sejajar dengan A. Jadi kita buat ini sejajar. Ya, garisnya ini. Ini garis sejajar. Ya. Nah, kalau misalkan kita hitung jaraknya ini, dua garis sejajar itu kan ada jaraknya. Ini D. Berarti kan kalau ini diteruskan tegak lurus di sini, ini kan juga D. Nah, berarti kalau ini titiknya di sini, titik potongnya M, berarti panjang OM. Kalau ini D, ini N, berarti panjang OM itu kan N plus D. Nah, berarti kan kalau ini garis ini membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Sedangkan panjangnya N plus D. Maka persamaan garis yang melalui P sejajar dengan K, itu persamaannya kan tetap X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N plus D sama dengan 0. Gitu ya. N plus D sama dengan 0. Nah, yang kita lihat sekarang garisnya ini, garis tersebut melalui P X1, Y1. Ya. Berarti kan kita masukkan di sini. X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa dikurangi N plus D sama dengan 0. Nah, Anda ingat pada bentuk yang sebelumnya, kalau ini dituliskan dalam bentuk normal, kan kalau kita tuliskan cos alfa, itu kan A per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Kemudian cos sin itu berarti B per ini. Nah, jika kan seolah kalau kita tuliskan di dalam bentuk ini, maka kan mungkin kalau kita tuliskan itu kan kita kembalikan ke bentuk semula, gitu ya, ke bentuk semula. Artinya di sini ketika O ada X1, ini ada A per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini ditambah Y1, misalkan ini B per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kan min N, min D. Maka min N-nya diganti plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini sama dengan C. Sama dengan D. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kan seolah-olah di sini kita dapatkan D itu kan sama dengan pembilangnya itu kan AX1 ada plus B
BY1 plus C per ini plus minus akar ini. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena jarak itu tidak boleh negatif, maka akhirnya tanda ini tidak ini, maka diambil yang positif. Maka di sini dituliskan akhirnya D itu sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar ini. A kuadrat plus B kuadrat. Ini jadi rumus jaraknya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan mungkin ya, rumus jarak itu adalah kita dapatkan ini, jarak titik P ke garis ini. Sehingga nanti kalau misalkan kita ilustrasikan pada contoh ini, kalau misalkan ada garis G, itu persamaannya 3X min Y plus 2 sama dengan 0. Kemudian ada titik C, itu adalah koordinatnya 10, negatif 1. Ya, kita cek 10, negatif 1 itu pada garis enggak. Tapi sebenarnya enggak masalah. Kalau rumus ini dicek masuk atau enggak itu enggak penting. Karena nanti kalau dia terletak berarti jaraknya 0. Sedangkan kalau dia tidak terletak jaraknya positif. Nah, ketika kita masukkan, ini kan sebagai A. Ini B. Ini C. Ini X1, ini Y1. Nah, berarti D itu kan sama dengan mutlak AX1. A itu koefisien X, berarti 3 kali 10. Kemudian ditambah BX1. B itu negatif 1. Kemudian Y1 itu negatif 1. Plus C. C-nya itu 2. Dibagi akar. A kuadrat ini 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ya, tanda mutlak. Berarti pemilangnya di sini adalah 30 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 9 ditambah 1, berarti 10. Ya, jaraknya di sini kalau kita tuliskan 34 per akar 10. Nah, ini berarti jarak antara titik ke garis. Gitu ya. Oke, mungkin sampai ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, tolong nanti mungkin pertama, tadi yang mungkin saya minta untuk dicoba, tolong dicoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam PPT yang saya berikan, ada yang salah tolong diganti. Kemudian kalau ada soal tolong dikerjakan. Sehingga nanti kalau ada permasalahan nanti bisa didiskusikan di kelas. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Maaf Pak, untuk materi hari ini nanti diupload di YouTube nggak ya Pak? Soalnya kan saya sakit. Ini ikutnya nggak maksimal Pak. Oh, ya. Jadi kalau sudah saya ini dulu ya. Jadi nanti kan saya upload ke YouTube dulu. Biasanya nanti saya proses dulu. Prosesnya kan berarti nanti convert dulu baru nanti bisa diproses ke YouTube. Oke, gitu insya Allah. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Tadi pesan saya itu nanti untuk materi insya Allah saya kirimkan di grup. Tapi kalau sudah jadi ya, mungkin kalau tidak, kalau hari ini belum, kayaknya besok mungkin saya usahakan untuk saya kirimkan. Oke? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.